Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita melanjutkan materi administrasi basis data di bab 7 mengenai administrasi user. Nah, di bab ini adalah yang dipelajari adalah membuat dan mengelola user account pada database, lalu membuat dan mengelola rule, kemudian grant dan reward privilege, dan yang terakhir adalah mengontrol resource yang digunakan oleh user. Oke, kemudian yang pertama adalah membahas masalah account user pada database. Jadi basicnya keamanan atau akses ke database Oracle ya, maka kita harus mempunyai atau menggunakan user account. Kalau Anda pertama kali install itu kan user system ya, user system ataupun user sys yang Anda bisa masuk, kemudian baru bisa membuat user account yang lain. Nah, kemudian di setiap database user account itu mempunyai nama user yang unik. Ya. Tidak ada dalam satu database yang mempunyai nama user yang sama. Jadi pasti nama usernya unik. Kemudian Anda harus menggunakan atau menetapkan metode autentifikasinya. Paling umum adalah dengan menggunakan password. Ada juga yang dengan menggunakan fingerprint ataupun metode autentifikasi yang lain. Kemudian Anda juga bisa menggunakan atau menentukan tabel space-nya. Nah, tabel space-nya sudah Anda buat sebelumnya di pertemuan ke-6, ya. Dan itu Anda bisa gunakan pada pembuatan user account. Namun apabila Anda tidak menggunakan tabel space atau memilih tabel space-nya, maka akan dipilihkan oleh Oracle. Lalu berikutnya adalah temporary table space, ya, atau tabel space temporer untuk sorting data ya, itu masuk ke temporary table space. Lalu juga Anda harus memilih profile user. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat sebuah user. Anda tinggal memasukkan nama, kemudian profilnya, autentifikasinya, passwordnya tentu saja, default table space, dan temporary table space. Lalu berikutnya pembahasan mengenai profil dan user. User hanya diberi satu profil pada saat pembuatan. Nah, profil pada sebuah user itu adalah mengontrol penggunaan sumber daya. Anda bisa lihat di situ sumber dayanya bisa, misalnya adalah CPU processor ya. Jadi kalau di sana ataupun yang ditunjukkan di slide ini, Anda bisa lihat 1000 ya. Berarti dia ini satuannya adalah second per 100. Berarti ini 1000 second per 100 sekitar 10 detik ya. Jadi penggunaan CPU-nya, prosesnya itu maksimal 10 detik saja. Kalau lebih itu maka di-cut. Kalau yang CPU per call di situ, misalnya di situ juga sama, second per 100. Nah, itu batasnya adalah unlimited, berarti per call-nya ya itu dia tidak membatasi. Ya. Kemudian connect time, ya itu satuannya adalah minutes. Di situ adalah default, berarti Anda boleh connect ke database Oracle dengan menggunakan profile limited user, itu tidak terbatas. Lalu, tapi di situ idle time-nya adalah 60 menit. Jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan transaksi apapun, itu dibatasi waktu 60 menit setelah itu, maka otomatis logout. Itu adalah mengontrol penggunaan sumber daya. Ada juga di situ untuk database service-nya, itu misalnya kan current service, current session per user, itu adalah default. Ya, jadi satu user yang sama itu bisa terdiri atas beberapa session yang bisa masuk ya. Satu user yang sama itu bisa barengan
berapa session ya, itu tergantung di situ ya, parameternya apa, itu adalah default. Nah, default ini kalau saya sih belum belum melihat atau belum mempelajari itu berapa itu maksimalnya. Tapi insya Allah sih banyak ya, lebih dari 100 session per user. Kemudian read session per block ya, itu juga ditentukan default. Lalu ada read calls-nya, lalu ada privat SGA-nya, dan composite limit. Itu bisa dilihat di database service. Kemudian juga mengatur pengelolaan password. Ya. Pengelolaan password itu nanti dijelaskan kembali ya, mengelola password itu ada bagiannya sendiri. Kemudian autentifikasi user itu ada modenya password, berarti Anda masuk ke dalam sistem database di Oracle dengan menggunakan password. Lalu ada yang eksternal ataupun global ya. Kalaupun eksternal itu misalnya di fingerprint ya, ataupun sidik jari dan seterusnya ya. Nah, kalau global itu mungkin dari sistem yang lain. Kemudian default dan temporary table space ya, Anda bisa menggunakan di situ defaultnya lokasi penyimpanan database pada objeknya, pada user Anda itu akan disimpan di table space yang Anda tentukan di sini. Kemudian ada temporary table space. Nah, itu digunakan untuk melakukan sorting, itu boleh nggak Anda pilih, maka akan dipilihkan table space temp. Kemudian statusnya adalah lock sama unlock. Jadi kalau statusnya lock berarti dia dikunci ya. Usernya tidak akan bisa melakukan apapun, tapi usernya ada. Kemudian status unlock berarti statusnya nanti bisa masuk atau tidak dikunci ya. Nah, kemudian setiap user itu memiliki kumpulan objek. Di sini dijelaskan dulu database user dan skema. Kumpulan dari objek yang dimiliki oleh user disebut sebagai skema. Ya, jadi kumpulan dari objek ya, objek-objek tadi itu kan banyak ya. Objek itu bisa berupa kumpulan tabel, kumpulan trigger, kumpulan index, kumpulan view, kumpulan sequence, nah, store program unit, sinonim, ataupun user defined data types, dan database link itu masuk ke skema objek. Nah, itu kumpulan itu dinamakan adalah skema. Ya, kumpulan dari objek ini namanya adalah skema. Kemudian seorang user hanya dapat memiliki satu skema. Ya, jadi satu user itu pasti satu skema. Dan nama dari user dan skema itu sama. Jadi kalau misalnya Anda punya user Scott, maka skemanya juga akan dibuatkan namanya skema Scott. Kalau Anda mempunyai user namanya HR, maka skemanya juga bernama HR. Jadi user itu adalah penggunanya, skema itu adalah rumahnya ya. Antara user dan skema itu identik ya, atau namanya sama. Jadi setiap satu user pasti mempunyai satu skema dengan nama yang sama. Kemudian satu skema itu mempunyai beberapa objek database ya yang disebutkan tadi ini ya. Oke, kemudian checklist untuk pembuatan user. Checklist untuk pembuatan user adalah Anda harus memilih sebuah profile, kemudian memilih sebuah teknik autentifikasi, lalu tadi ya memilih default table space dan temporary table space, lalu memberikan hak akses dan role aturan kepada user, dan menentukan kuota untuk setiap tabel space. Nah, pada saat Anda membuat user, maka Anda harus juga memilih hak akses. Namanya kalau di Oracle adalah privilege. Ya. Nah, ada dua tipe hak akses user, yaitu yang pertama adalah sistem. Nah, sistem sendiri adalah memungkinkan user untuk melakukan aksi-aksi khusus di dalam database. Misalnya adalah membuat tabel, mengubah tabel, ataupun menghapus tabel. Ataupun juga adalah sistem itu bisa create session. Ya, create session, ya, ada juga yang
membuat view, ya, membuat sequence, dan lain sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan aksi-aksi yang ada di dalam database. Kemudian objek, ya, privilege object adalah memungkinkan user untuk mengakses dan memanipulasi sebuah objek yang spesifik. Nah, hak akses objek berarti objeknya itu sudah ada ya. Tapi kalau yang sistem tadi, kalau misalnya objeknya nggak ada, ya di-create by sistem ataupun hak akses sistem. Tapi kalau objeknya sudah ada, maka Anda harus punya hak akses terhadap objek yang sudah dibuat tadi. Jadi misalnya adalah Anda bisa melakukan select pada sebuah objek database tabel, atau Anda bisa melakukan insert pada sebuah tabel. Nah, hak akses objek sendiri itu kalau misalnya dikenakan kepada user tersebut, maka otomatis objek tersebut sudah, hak akses objek itu sudah dikenakan pada user yang membuat objeknya. Tetapi kalau user yang lain, nah itu tidak diperbolehkan, harus diberikan hak akses objek kepada hak akses objek dari user yang membuatnya. Ya, misalnya adalah ketika Anda user yang punya rumah dan Anda mempunyai sepeda motor, ya, Anda mempunyai kendaraan di rumah, ya, sepeda motor bebek misalnya. Nah, Anda yang membeli, maka Anda bisa menaikinya atau mengendarinya sesuka hati Anda, gitu ya. Misalnya si A ini yang punya rumah yang namanya juga sama A, ya, dan dia membeli sepeda motor. Dan kalau dia yang membeli sepeda motor, maka otomatis dia bisa ataupun dia punya hak untuk mengendarai motor tadi sesuka hatinya. Nah, ada tetangganya B, ya, itu mau mengendarai sepeda motor miliknya A. Nah, ini nggak boleh selama si A tidak mengizinkan, ya. Selama A tidak mengizinkan, maka si B tidak akan pernah bisa mengendarai sepeda motor kepunyaannya si A tadi. Nah, itu. Nah, kalau si A sudah mengizinkan, ya, mengizinkan si B mengendarai kendaraan motor si A, maka baru bisa si B mengendarai kendaraan motor miliknya si A. Nah, itu juga terjadi pada hak akses objek pada sebuah objek database, ya. Jadi misalnya user A dengan skema A tadi membuat membuat tabel siswa, maka otomatis si A itu punya hak akses penuh, hak akses objek, ya, penuh terhadap tabel siswa tadi. Nah, kemudian ada user B yang ingin mengakses tabel siswa miliknya user A, maka selama si A tidak mengizinkan tabelnya tadi diberikan hak aksesnya kepada si B, maka user B tadi tidak akan pernah bisa mengakses tabel siswa miliknya si A. Begitu si A telah mengizinkan tabel siswa itu bisa diakses oleh si B, maka selanjutnya si B bisa mengakses tabel siswa miliknya si A. Itu yang saya umpamakan hak objek seperti itu. Nah, ada beberapa sistem privilege yang sudah ada, yaitu manage scheduler, manage table space, ya, merge any block space, ya, dan lain sebagainya. Ya, di dalamnya nanti juga ada sistem privilege, create table, create view, dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian objek privilege itu nanti dikenakan kepada semua objek privilege yang ada di Oracle, baik itu tabel, view, dan lain sebagainya. Nanti aksesnya itu bisa membaca saja, bisa memasukkan data saja, bisa mengubah data, ataupun bisa menghapus data, ataupun gabungan dari keseluruhan objek privilege yang dikenakan pada sebuah user. Lalu berikutnya, ketika Anda sudah menentukan sistem privilege dan objek privilege, berikutnya adalah menentukan kuota. Nah, kuota terhadap tabel space yang Anda buat tadi.
Jadi ketika Anda sudah menentukan tabel space, default tabel space-nya pada user tadi, itu tidak otomatis user tadi itu sudah melakukan hak akses penuh, gitu ya. Maka diberikan kuota. Nah, kuotanya di sini bisa unlimited, ya, ataupun diberikan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Ya, bukan keinginan kita sih, keinginan dari database administratornya. Mau berapa itu bisa diberikan. Oke, lanjut. Kemudian juga kalau tadi Anda memberikan sistem privilege dan user dan objek privilege itu satu demi satu, Anda bisa memberikan rules kepada user yang Anda buat tadi. Ya, rules itu adalah kumpulan dari satu atau banyak sistem privilege atau satu atau banyak objek privilege, ya. Bisa gabungan seperti itu. Nah, rules yang sudah ada tinggal Anda gunakan. Ya, misalnya ada di situ connect, ya. Yang dipilih sini adalah connect, berarti dia punya hak rules connect. Hak rules connect itu nanti kalau nggak salah sistem privilege-nya namanya create session. Hanya itu saja. Kemudian ada resource. Resource tadi itu kalau rules resource itu nanti punya beberapa sistem privilege, ya. Lumayan banyak, misalnya create table, create view, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling tertinggi rules-nya adalah DBA atau database administrator. Itu hampir semua sistem privilege dan objek privilege yang ada di Oracle itu dipunyai rules DBA. Jadi kalau misalnya Anda membuat user dan Anda berikan hak rules DBA, berarti dia haknya database administrator. Hampir semua hak akses itu dimiliki oleh rules DBA. Oke. Nah, kemudian rules sendiri, Anda bisa lihat rules itu adalah kumpulan dari hak. Misalnya ada rules HRMGR. Ya, HRMGR itu punya objek privilege namanya delete employee. Ada juga insert employee di sini, dimasukkan ke HMRGR, ya, ini rules-nya. Kemudian rules sendiri itu bisa terdiri atas rules juga, ya. Rules yang lain bisa dimasukkan ke rules ini, ke satu rules, ya. Contohnya HRMGR itu bisa dimasukkan juga rules namanya HR Clerk. HR Clerk sendiri itu mempunyai objek privilege namanya select employee dan update employee. Nah, HR Clerk sendiri itu dikenakan atau diberikan haknya ke Gira dan Vanja di sini. Gira dan Vanja. Dan diberikan ke rules HRMGR. Otomatis Nina yang diberikan HRMGR itu punya objek privilege delete employee, insert employee, select employee, dan update employee. Oke. Kemudian manfaat dari rules itu apa? Mempermudah pengaturan privilege. Yang kedua adalah pengaturan privilege yang lebih dinamis. Kemudian selektif dalam memberikan privilege yang tersedia, dan terakhir adalah dapat diberikan melalui sistem operasi. Nah, predefined rules yang sudah ada, Anda bisa lihat, Anda bisa gunakan connect, resource, scheduler admin, ataupun DBA. Nah, connect sendiri itu ada beberapa, ini kalau nggak salah hanya create session saja, ini keliru. Kalau yang benar itu yang bawah, yang resource ini lumayan banyak. Sedangkan DBA, database administrator, itu hampir semua sistem privilege, ya, ataupun beberapa rules yang lain. Jadi jangan digrandkan ke user yang bukan administrator. Jadi user yang bukan administrator jangan diberikan database administrator atau nama rules-nya adalah DBA. Nah, kemudian keamanan rules sendiri itu juga bisa di-password seperti ini, ya. Autentifikasinya bisa di-password. Nah, setelah Anda mempelajari bab ini, maka Anda bisa membuat dan mengelola user account, membuat dan mengelola rules, dan yang nomor 3 adalah grant dan revert privilege, dan yang terakhir adalah mengontrol resource yang digunakan oleh user. Nah, berikutnya akan saya demokan bagaimana
prakteknya ya terhadap pembuatan user di database Oracle. Saya persiapkan dulu. Oke, saya sudah membuka SQL Developer untuk mendemokan cara pembuatan user di Oracle. Nah, seperti biasanya Anda membuka jendela DBA, kemudian masuk ke koneksi ke sistem atau ke user system, akan muncul beberapa tree di sini. Anda bisa masuk ke bagian, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, masalah profile. Nah, di sini ada dua profile yang bawaannya Oracle, yaitu default dan monitoring profile. Yang default di situ, Anda bisa lihat, Anda bisa edit, itu adalah mengenai sumber daya. Misalnya di sini CPU per session, tadi ada satuan second per 100, ada CPU per call, dan seterusnya ya, sampai dengan terakhir. Nah, defaultnya di Oracle 11 seperti ini, expirednya itu di set 180 hari. Jadi selama kurang lebih 180 hari, user tadi itu bisa digunakan. Setelah lewat, nah itu akan diberi waktu 7 hari ya, supaya usernya tadi itu tidak expired. Ya. Nah, expirednya nanti itu adalah caranya dengan mengganti password saja ya, dengan menggunakan atau mengganti passwordnya. Selama tidak diganti, maka dikatakan expired. Jadi expiring nanti itu melihat passwordnya tadi ya. Begitu diganti, dia akan 180 hari lagi. Dan ada masa perpanjangannya 7 hari, atau masa grace time-nya. Lalu berikutnya ada number of password to keep, ya berapa kali dia password itu bisa digunakan kembali. Lalu juga ada number of day to keep for. Jadi password tadi itu juga bisa disimpan selama berapa hari ya, baru bisa dia kembali ke password yang lama. Lalu juga Anda bisa menggunakan complexity function ya. Kalau di situ adalah 0, berarti Anda tidak ada password standar ya. Itu mau satu huruf pun masih bisa. Itu kalau complexity function ya. Anda bisa menggunakan function bawaannya, atau Anda bisa menggunakan function sendiri untuk membuat password tadi menjadi secure ya. Misalnya harus ada huruf besar, kemudian minimal 5 digit, kemudian ada karakter angka di dalamnya, itu Anda bisa menggunakan complexity function sendiri. Kemudian no fields login, jadi bila mana ada kesalahan login, maksimalnya adalah 10 kali. Kalau 10 kali itu terlewati, maka otomatis log. Ya, jadi usernya otomatis log. Ya, sama dengan expire tadi ya, otomatis log selama 180 hari bila tidak diganti passwordnya di era ataupun di masa setelah 180 hari. Kemudian no days to log for, begitu terkunci, ya maka durasinya dia free itu adalah 1 hari. Ya. Nah itu ya, ini adalah profile defaultnya. Nah berikutnya adalah rules. Ya. Anda bisa lihat rules. Rules sendiri itu adalah kumpulan dari hak akses. Kita lihat yang rules yang tadi yang dicontohkan adalah rules connect. Isinya apa saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat sistem privilege-nya, dia hanya punya satu sistem privilege namanya create session. Nah, ini kalau objek privilege-nya masih kosong ya, masih kosong. Oke, kemudian resource. Contoh yang rules namanya resource, sistem privilege-nya ada
Ini ya, create cluster, create index type, create operator, prosedur, sequence, create table, trigger, type, dan seterusnya ya. Kalau yang objek privilege nggak ada ya. Nah, ini kumpulan sistem privilege ini. Ya, kalau Anda menggunakan rules namanya resource. Biasanya saya cukup memberikan hak akses atau rules resource pada sebuah user. Kemudian kita tinggal tambahi ya, di dalamnya resource ini kita tambah create view yang belum ada, ataupun create objek database yang lain yang belum ada. Nah, berikutnya kita lihat yang rules-nya DBA. Rules-nya DBA itu Anda bisa lihat ada sistem privilege-nya sekitar berapa ini? Banyak ya, 200-an. Kemudian dia punya objek privilege juga banyak. Ya, objek privilege-nya juga banyak, sekitar 284. Rules-nya, ya, dia punya rules lagi, rules yang lain itu sekitar 16. Di dalamnya rules-nya 16 ini punya sistem privilege yang lain dan objek privilege yang lain. Jadi banyak. Jadi dikatakan rules DBA ini adalah rules yang digunakan ke user yang punya akses administrator. Ya. Oke, berikutnya saya akan membuat user ya. Saya akan membuat user. Caranya adalah Anda tinggal membuat user di sini, klik kanan, create new, misalnya user saya sendiri ya, passwordnya 123. Nah, kemudian ini tidak perlu Anda pilih ya, karena defaultnya kalau sudah on ya ini tidak perlu dicentang semua. Default table space-nya yang sudah Anda buat, misalnya TBS-ku, temporary table space-nya kalau Anda nggak milih ya defaultnya temp ya, cuma satu memang ya. Kemudian granted rules-nya, misalnya connect ya, minimal connect ya. Kita tambahin juga resource. Ya. Tadi connect kan create session. Kalau Anda nggak butuh connect di sini ya Anda pilih yang sistem privilege yang namanya create session. Ya, pilih yang namanya create session seperti ini. Nah, itu ya. Create session seperti ini. Jadi syarat wajibnya ya create session supaya bisa login. Kalau nggak ada create session, walaupun Anda punya akses yang lain, nggak bisa login. Jadi minimal user yang bisa login adalah punya sistem privilege atau rules itu adalah ini ya, create session ataupun connect di rules. Kemudian kuotanya Anda masukkan TBS-ku tadi Anda set unlimited atau berbasis kuota. Ya, entah 1 mega, entah 1 mega, ataupun 1 tera, dan seterusnya ya. Nah, ini satuannya di unit ini ya, tera, mega, ataupun kilo ya. Misalnya saya set unlimited ya, supaya gampang saja. Nah, setelah itu baru kita apply. Nah, ini sudah masuk dan akan muncul satu user yang sudah Anda buat tadi ya. Nah, kemudian Anda membuat koneksi baru ya di SQL Developer untuk connect, untuk nyoba connect. Contohnya yang saya buat adalah yang ini. Ya, caranya adalah tinggal memasukkan connection name-nya, terserah. Username-nya adalah ini, moko. Password-nya misalnya 123. Hostname-nya adalah komputer Anda sendiri, berarti Anda isikan localhost. Port-nya 1521. SID-nya ORCL. Kemudian Anda tes. Nah, ini sukses ya. Begitu sukses, Anda bisa save ya, kemudian connect. Ya. Nah, ini akan masuk ke connection Anda tinggal masuk. Nah, tinggal masuk di situ, Anda bisa lihat beberapa objek database yang Anda punya, tetapi ini masih kosongan ya, masih kosong. Tabel, view, index, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga cukup mudah adik-adik sekalian untuk membuat user di Oracle. Anda tinggal memainkan tadi rules-nya, kemudian beberapa kuota mengenai tabel space-nya. Nah, profilnya itu adalah profil default. Ya, profilnya ada profil default, Anda bisa kembangkan ke profil yang lain atau settingan profil yang lain. Oke, itu adalah
demo dari saya untuk materi pembuatan user di database Oracle.